A13 Kemarahan Aaron. Sean baru saja memasuki halaman rumah Aaron. Kenapa sepi sekali? Kemana para penjaga? Ucap Sean sambil melihat kanan kiri tak mendapati satu orang pun. Ini juga satpam pada kemana, kenapa tidak ada di pos jaga? Ucap Sean lagi. Ia segera memasuki rumah Aaron. Ia mendengar seseorang meminta tolong. Tolong, lepaskan aku, ucap Anaya. Anaya, ucap Sean yang langsung mencari sumber suaranya. Ia dengar arah suara itu ada di kamar tamu. Teriak sesukamu sayang, tidak akan ada yang mendengarkanmu. Aaron, keparat itu tidak bisa menolongmu, ucap seseorang pria di dalam kamar itu. Berak, pintu didobrak oleh Sean. Sean langsung berlari ke arah pria itu yang ingin melecehkan Anaya sedangkan Siti tengah diikat di kursi. Buk, buk, buk. Sean memukuli pria itu dengan membabi buta. Pria itu tak bisa membalas pukulan Sean sebab ia dalam keadaan belum siap. Bajingan lo ya, beraninya sama cewek, ucap Sean yang masih memukuli pria itu. Anaya menangis sejadi-jadinya. Ia merasa tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah puas Sean memukuli pria itu, ia beranjak menghampiri Siti dan membuka ikatan Siti. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Sean lembut. Ia tak tega melihat Siti dan Anaya. Aku gak apa-apa tuan, ucap Siti yang langsung menghampiri Anaya yang masih menangis. Nay, panggil Siti yang langsung memeluk Anaya. Aku kotor, aku gak bisa jaga tubuh aku agar tidak disentuh laki-laki lain, ucap Anaya sambil menangis dalam pelukan Siti. Gak Nay, dia belum apa-apain kamu. Kamu masih suci Nay, ucap Siti menenangkan Anaya. Sebaiknya bawa Anaya ke kamarnya biar aku mengurus bajingan ini, ucap Sean pada Siti. Baik tuan, ucap Siti yang langsung mengajak Anaya keluar dari kamar itu. Sean menghubungi anak buahnya untuk membawa pria itu ke markas. Siti terus menenangkan Anaya sampai Anaya tertidur. Setelah Anaya tertidur, Siti segera keluar dari kamar Anaya. Astagfirullah tuan, ngagetin aja, ucap Siti yang terkejut saat melihat Sean ada di belakangnya. Kenapa Naya dibawa ke sini? Setahu aku ini gudang, ucap Sean pada Siti. Saya gak berani cerita tuan, takut tuan Aaron marah, ucap Siti sambil menundukkan kepalanya. Ada makanan gak? Aku lapar, ucap Sean sambil memegang perutnya. Ada tuan, tapi aku takut kalau makanan itu sudah dicampuri racun sama pria tadi, ucap Siti. Kamu bisa kan masakkan untukku, ucap Sean. Baik tuan, ucap Siti. Mereka pun berjalan beriringan menuju dapur. Tuan mau makan apa? Tanya Siti. Apa aja yang kamu masak buatku akan kumakan, ucap Sean sambil tersenyum. Oh Tuhan, senyumnya tuan Sean manis sekali, meleleh hati aku, ucap Siti dalam hati. Kamu jadikan mau masak buat aku, ucap Sean yang langsung menyadarkan Siti. Iya tuan, jadi kok, ucap Siti yang baru tersadar dari lamunannya. Aku mau tanya sama kamu, kenapa Naya bisa tidur di guang itu? Tanya Sean sambil duduk tak jauh dari Siti yang sedang masak. Aku tidak berani tuan mengatakannya, takut tuan Aaron marah, ucap Siti yang sambil meracik masakannya. Kamu gak usah takut, aku akan melindungi kamu, ucap Sean. Aduh, nambah meleleh hati adek bang, ucap Siti dalam hati. Kalau kamu cerita sama aku akan menasehati Aaron agar dia tidak menyakiti Naya, ucap Sean sambil menendangi Siti. Sebenarnya begini tuan, Anaya menikah dengan tuan Aaron karena ayah Anaya memiliki hutang sama tuan Aaron, ucap Siti. Ya aku sudah tahu masalah itu, yang ingin aku tahu perlakuan Aaron sama Naya selama Naya jadi istrinya, ucap Sean. Perlakuan tuan Aaron sama Naya saat masih ada tuan besar sangat baik, tapi setelah tuan besar pulang ke Amerika sikap tuan Aaron berubah. Anaya disuruh pindah tidur di gudang yang sangat kotor sehingga aku dan Naya membereskan gudang itu hingga bersih, dan tangan Anaya pernah disiram kopi panas sama tuan Aaron gara-gara Anaya membuatkan kopi terlalu panas, ucap Siti. Aaron melakukan itu? Tanya Sean. Siti hanya menganggukkan kepalanya. Terus apa lagi yang Aaron lakukan pada Anya? Tanya Sean lagi.
Anaya pernah dicambuk dengan ikat pinggang Tuan Aaron, ucap Siti. Kenapa Aaron menyambuk Anaya? Tanya Sean lagi dengan penasaran. Tuan Aaron salah paham sama Anaya, ucap Siti terhenti. Salah paham bagaimana? Tanya Sean yang memutus ucapan Siti. Biar aku menyelesaikan ceritanya Tuan, ucap Situ. Hehe silahkan, ucap Sean sambil tersenyum. Tuan Aaron mengira Anaya berani bermain di belakangnya padahal Anaya hanya membantu satpam mengambil minuman di dalam kulkas dengan jumlah yang banyak, ucap Siti. Hanya masalah itu Anaya sampai dicambuk oleh Aaron, ucap Sean. Iya Tuan, aku sebenarnya kasihan dengan Anaya. Ia dari kecil belum pernah merasakan kebahagiaan. Dia di rumahnya selalu disakiti oleh ayahnya, di sini oleh Tuan Aaron, ucap Siti sambil meneteskan air matanya. Ia tak bisa membayangkan pahitnya kehidupan Anaya. Aku akan mencoba menasehati Aaron, semoga saja ia bisa berubah, ucap Sean. Terima kasih Tuan, ucap Siti. Tak perlu berterima kasih padaku. Sebenarnya aku paham kenapa Aaron bisa jadi seperti itu. Dia masih hidup dalam bayang-bayang traumanya terhadap wanita, ucap Sean. Tapi tidak dengan melampiaskan kepada Anaya Tuan, ucap Siti. Iya aku tahu perbuatan Aaron itu salah, baiklah nanti aku akan mencoba berbagai cara agar Aaron sadar kalau Anaya tak seperti wanita yang pernah menyakitinya dulu, ucap Sean. Ini Tuan makanlah, ucap Siti menyerahkan satu piring nasi goreng. Untukmu mana? Tanya Sean. Ada, masih belum aku siapkan, ucap Siti. Ambillah makananmu, kita makan bersama di sini, ucap Sean mengajak Siti makan bersama. Tidak usah Tuan, biar aku makan di belakang aja, ucap Siti menolak ajakan Sean. Akan di sini aja, aku karang selera kalau makan sendiri, ucap Sean beralasan. Baiklah Tuan, sebentar aku mau ambil punyaku dulu, ucap Siti. Sean hanya menganggukkan kepalanya. Akhirnya selama bertahun-tahun aku menyukaimu dan ingin makan bersamamu terlaksana juga, sekarang tinggal meluluhkan hatimu, ucap Sean dalam hati sambil melihat ke arah Siti. Tak lama Siti pun datang menuju meja makan sambil membawa satu piring nasi goreng untuknya. Selamat makan Tuan, ucap Siti sambil tersenyum. Siti, kamu jangan panggil aku Tuan dong, aku kan bukan majikan kamu, ucap Sean. Tapi Tuan kan temannya Tuan Aaron, ucap Siti. Kan cuma teman bukan majikanmu, aku gak mau tahu, pokoknya kamu jangan panggil aku Tuan lagi, ucap Sean. Terus aku harus panggil apa dong, ucap Siti. Panggil aja Sean, ucap Sean sambil tersenyum. Bagaimana kalau Mas Sean aja, gak sopan kalau manggil nama aja, ucap Siti. Lebih baik daripada dipanggil Tuan, ucap Sean. Mari makan Tuan, ucap Siti. Mereka pun makan bersama tanpa ada percakapan lagi. Aaron baru menyelesaikan ratnya, ia segera menghubungi Sean. Halo bos, ucap Sean yang ada di seberang telepon. Bagaimana? Tanya Aaron. Anaya dan Siti hampir aja diperkosa sama mata-mata yang ada di rumah lo, ucap Sean. Bagaimana bisa kemana para penjaga dan satpam di rumah, ucap Aaron. Mereka sudah mati diracunnya, kalau aja gue datang terlambat gue gak tahu apa yang akan dilakukan oleh pria bajingan itu, ucap Sean. Terus di mana pria brengsek itu? Tanya Aaron. Sebenarnya ia ingin menanyakan keadaan Anaya namun diurungkannya. Pria itu gue suruh anak buah kita bawa ke markas, ucap Sean. Jangan biarkan pria itu mati sebelum gue sampai di sana, ucap Aaron. Lo gak nanyain keadaan istri lo? Dia banyak luka lebam di mukanya sebab ia mendapatkan beberapa kali tamparan, ucap Sean memberi tahu. Kurang ajar, akan gue balas lebih dari lo nyakitin istri gue, ucap Aaron dalam hati dengan marah. Nanti gue hubungi lagi, gue mau berangkat menyerang markas Kong Cobra, lo sementara tinggal di rumah gue dulu dan minta beberapa anak buah buat menjaga rumah gue selama gue gak ada di rumah, ucap Aaron. Oke, gue akan tinggal di sini untuk beberapa hari sampai lo pulang, ucap Sean dengan senang hati. Udah dulu ya, gue mau berangkat nih, ucap Aaron.
Baiklah, ucap Sean. Sambungan telepon langsung diputus oleh Aaron. Kurang kalian berani-beraninya main-main sama gue akan balas lebih sakit dari yang istri gue rasakan, ucap Aaron dengan emosi menggebu-gebu. Billy, teriak Aaron. Iya bos, ucap Billy yang berlari menghampiri Aaron. Siapkan semuanya, kita berangkat sekarang, ucap Aaron. Bukannya kita mau menyerangnya tengah malam nanti bos, ucap Billy. Gak usah banyak ngomong, lo siapkan aja, ucap Aaron dengan nada tinggi. Siap bos, ucap Billy yang langsung meninggalkan Aaron sendiri. Ada apa dengannya? Kenapa dia bisa semarah itu? Ucap Billy sendiri yang melihat perubahan Aaron. Billy menyiapkan anak buah dan senjata yang akan dibawa untuk menyerang markas King Cobra. Lapor bos, semuanya sudah siap, ucap Billy. Kita berangkat sekarang, ucap Aaron yang langsung mobilnya dan disusul oleh anak buahnya dari belakang. Aaron membawa sekitar 200 anak buah untuk menyerang markas King Cobra. Tiba mereka di tengah hutan yang tak jauh dari markas King Cobra. Menyebar sesuai yang telah diperintahkan, ucap Billy pada anak buah Aaron. Mereka pun menganggukkan kepala lalu menyebar, ada yang menyerang dari barat, selatan, utara, dan timur. Lo ikut gue, kita akan menyerang dati depan markas King Cobra, dan lo Sinta lo di sini aja berjaga jangan sampai ada pihak lain yang ingin membantu King Cobra. Jika mereka melawan habisi mereka, ucap Aaron pada Billy dan Sinta. Siap bos, ucap Sinta. Oke kalau begitu Billy, ayo kita serang mereka jangan sampai ada yang tersisa, ucap Aaron. Baik bos, ucap Billy. Aaron, Billy dan anak buahnya pun mendekat ke arah pintu utama markas King Cobra. Lempar bom ke depan gerbang King Cobra, ucap Aaron pada Billy. Billy pun melemparkan bom ke pintu gerbang markas King Cobra. Duar. Seketika pintu gerbang markas King Cobra pun terbuka. Serang, teriak Aaron pada anak buahnya. Dor, dor. Terjadi tembak-menembak antara anak buah Aaron dan anak buah King Cobra. Kita diserang, teriak anak buah King Cobra. Dor, dor, dor. Bunyi tembakan yang tak terhingga dan juga banyak juga ratusan bahkan ribuan orang mati kena tembak. Aaron dan Billy berjalan melewati mayat-mayat yang tergeletak di lantai untuk mencari ketua dari King Cobra. Perok, perok, bunyi seseorang bertepuk tangan keluar dari sebuah ruangan. Rupanya kalian bergerak cepat dari perkiraanku, ucap orang tersebut. Kenapa lo takut Pak Tua, ucap Aaron. Aku tidak akan takut dengan anak bau kencur sepertimu, hahaha, ucap pria paruh baya itu. Sombong sekali dirimu Pak Tua, sebentar lagi lo akan mati di tangan gue Pak Tua, ucap Aaron. Terlalu percaya diri sekali kau yang akan mati di tanganku. Anak buahku sudah membunuh anak buahmu yang di rumah, kemungkinan sekarang dia lagi bersenang-senang dengan istrimu, hahaha, ucap pria itu. Aaron langsung mengangkat pistolnya ke arah kepala pria itu. Dor, lengan Aaron ditembak oleh seseorang yang ada di belakang pria itu. Aoh, rintih Aaron kesakitan. Bos lo gak apa-apa, tanya Billy khawatir. Gue gak apa-apa, ucap Aaron. Aaron melihat siapa yang menembaknya tadi. Oh ternyata kau menjadi lajang Pak Tua ini ya, ucap Aaron yang melihat siapa yang keluar dari ruangan itu. Tutup mulutmu Aaron, aku mamamu, mama yang melahirkanmu, ucap ibu kandung Aaron. Mama gue udah mati, jangan ngaku-ngaku jadi mama gue, ucap Aaron.